Hai sahabat Jemplok, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Hari ini kita sudah ada di galerinya Longfus 9999. 4 kali 9-nya. Jadi kita tuh hari ini mau mindahin itu tuh Baramundi, cuman masih satu yang dipindahin. Sebelumnya sudah ada 2 Baramundi Platinum dan Golden yang dipindahin. Cuma hari ini mau satu lagi dan juga sudah pindahin lens ke Megatank-nya Kokris. Nah ini kita sama Kokris, izin lo. Yap, Ya. Nah, jadi hari ini pindahin 1 ekor lagi? 1 ekor lagi yang ini, yang udah lebih stabil. Oke. Soalnya yang ini 2 masih ada sedikit jamur, gua nggak akan dipindahin dulu. Oh, tapi tadi begini-begini udah respon Udah mau respon, tapi bodinya itu loh, badannya kan belum 100%. Oh, mau recovery dulu. Ya, gua takutnya begitu lempar ke sono, sana udah Battle Royale pasti. Oh, berantem-berantem? Ya, jamur nggak bakal bisa sembuh? Takutnya. Berarti hari ini pindahin yang paling terang ini dulu? Yes. Kalau ini lebih merah, dia lebih ke blood orange. Oh. Ntar kita bandingin dengan yang di rumah. Di rumah Kokris. Ya, warnanya. Aku penasaran banget. Sebenarnya waktu itu kita mau ikut pemindahan tuh lensnya Kokris. Kemarin. Udah duluan tapi. Karena gini, di atas itu ada paku. Oh, udah ribet tuh. Ada ikan pacu. Nah itu yang buat gua kayak was-was ngeri gitu loh. Oh, jadi itu buru-buru dipindahin. Yes, mau nggak mau bisa dapet itu gua pindahin dulu dah. Evakuasinya susah nggak? Wah kok ribet kok. Bontang-banting sana sini. Plastik gua kalau nggak salah 4 lapis yang tebel. Yang PE tebel ini jebol ke sayat gitu. Makanya dalam perjalanan itu udah kempes. Untungnya dari tempat gua ke rumah itu ya 10 menit lah. Deket. Nah, kalau gitu nggak sabar, sebentar kita mau bungkus 1 ekor Baramundi ini. Nanti kita mau rilis di Megatank-nya Kokris. Ya, benar. Sekarang kita mau lihat Megatank barunya Kokris. Silakan. Masih baru? Masih baru? Yes. Masih kinyis-kinyis? Masih diplastikin nggak kok? Udah lepas. Ini gua pakai mungkin ya sekitar 30%-nya airnya. Oh. Jadi sambil udah aklimasi sebelum kirim ya. Aklimasi di plastik, setelah udah stabil, memang ikannya udah nggak kayak berontak-berontak gitu, baru kita pindah, baru angkat lagi, gitu loh. Takutnya itu ikan resiko kan berontak. Iya. Udah berontak, stres, lepas lendir lagi. Nanti ribet lagi. Kering soalnya, kalau sisinya kering, udah. Naik jamur lagi tuh? Bukan naik jamur doang, takutnya dia mau menghitam lagi buat recover balik. Gitu loh. Jadi gua kalau pindahin, gua lebih milih antara dia pakai langsung plastik kayak biasa arwana, atau kalau nggak pakai sarung kondom itu, jaring kondom itu. Menghindari resiko kalau dia masuk ke pori-pori si serokan ini patah. Kalau nggak ntar luka lagi. Ya. Gitu loh. Padahal kita di sini udah capek-capek stabilin. Stabilin itu udah cukup lama sebelum aku berangkat trip ya? Iya, sebelum lu berangkat trip, gua ada info lu kan? Iya. Berarti udah sekitar 2 minggu. Nah ini udah respon, udah oke. Gua rasa udah siap buat pindah. Udah oke. Proses packing ini bukan gua anjurin untuk kalau misalnya kirim-kirim jauh. Karena ini masih deket doang. Tapi kalau misalnya mau kirim jauh, gua pasti pingsanin dulu, tapi bukan pakai obat. Es. Cari suhu di 26-25. Jadi begitu dia masuk ke dalam tank, dalam plastik ini, dia langsung kayak udah parkir, tidur. Bios alami. Nah, terus kasih ya sebongkah batu es lah 100 mili. Atau setengah kilo gitu buat jaga suhu doang kalau misalnya kirim. Selama pengiriman. Bener. Nah, sebelum kita tutup ini, kalau misalnya mau kirim nih, sebelum kita tutup, kita masih pastiin dia bener-bener udah duduk belum. Kalau dia masih gini-gini, untuk kirim jauh gue nggak rekomen. Karena? Dia masih ada stresnya. Cari jalan keluar atau berontak-berontaknya resikonya, itu. begitu dia fin atasnya tuh naik, resiko jebol pasti ada. Jangan kita udah tutup, wah kita maunya cepet nih. Begitu tutup, udah jebol di dalam, sampai sana udah kempes pasti. Gitu loh. Dan udah kebalik. Jadi bener-bener kayak untuk Baramundi, kalau misalnya mau kirim, cara kirim gua tuh seperti itu. Mungkin ada yang lain cara kirimnya beda ya, masing-masing beda. Yang penting nyampe lokasi itu selamat, paling penting. Siap. Nah ini kita mau masukin oksigen. Ya, kita masukin oksigen. Kemudian proses packing masuk ke sono. Megatank-nya Kokris. Kita langsung lihat ke sana nanti.
Nah, sahabat Jemplok, sekarang kita udah sampai di kediamannya Ko Chris. Ya. Wow, ini sih boleh gede banget loh. Oke lah, masih ada yang lebih gede, masih banyak yang lebih gede. Cuma nih pas banget di rumah gitu loh. Mungkin karena tinggi view-nya tinggi kali ya. Jadi kelihatannya gede, gagah ke atas. Di bawah gitu. Habis itu kita mesti naik stage dulu ke sini. Tuh. Buat lihat. Keren sih. Ini Pas gede view-nya banget. pas. Nah, ini dengan panjang berapa kok tanknya? Total 4 meter. Siap. Kalau view kaca itu 3,88 Hong Sui. Hoki. Oh, ada feng shui-nya 388. View-nya. Oke. Ke belakang itu 1,8. Nggak 168 kok. Oh enggak dapat. Jadi gua habis itu gua nanggungin aja 1,8. 1,8. Harusnya 1,7 tuh. Oh, siap. Tapi gua biar ada 8 lah ya. Iya, masih bisa dapat space 1,8, udahlah. Nah, ini tinggi tank kotor. Siap. 1,8. Siap. Isi air 1,6. Oh. Jadi masih ada space itu 20 cm. Gua sengaja taruh aluminium U itu supaya bisa dapat full screen. Oh. Gitu. Jadi pas. Benar-benar belajar keliling juga. Gua juga lihat punya tank koko kan. Tapi beda lah, ini bagus banget. Belajar kalau ntar lu ke depan juga buatnya udah pasti lebih beda lagi gitu loh. Ini tuh menurut gue ya, setiap orang punya pandangan masing-masing. Ini tuh benar-benar predatoran banget, dari hardscape-nya juga simple, nggak gitu padat. Tetap ada juntayan-juntayan yang kayak benar-benar river gitu ya. Estetiknya dikit. Wow. Jadi konsep tanknya ini sebenarnya kayak depan tuh gue belum kelar tuh. Siap. Ada air terjun. Ngalir tuh airnya ke sini, ditampung. Udah ditampung, akar-akar ini sebenarnya temanya tuh buat nyambung ke view yang atas tadi, yang pohon tadi dua itu. Pohon. Itu artificial semua kata-kata itu. Gue pakai artificial biar nggak ribet kok. Oh ya, nggak usah di maintenance benar, gitu ya. Benar. Itu doang sih yang gue tujuan artificial. Oke. Nah, ini ketebalan kaca kok pakai berapa? Gua pakai 19 mili kali 2 laminate tempered. Wow. Sebenarnya agak overkill, cuman gua jaga resiko itu karena ini dalam rumah langsung ya. Iya. Gua takut kadang anak gua di sini atau apa, kita nggak bisa tahu sialnya atau force major bencana alam atau apa, tiba-tiba resikonya di sini gitu loh, ke dalam. Dan ini tinggi banget loh teman-teman. Ya. Dan kemarin tuh bener-bener diuji kok. 2 kali gempa dong. Iya. Yang baru-baru ini. Siap. Pertama gempa, aman, udah lewat. Kira-kira sebulan lagi gempa lagi, aman. Pas gempa kok lagi di sini. Ngungsi dulu. Oh enggak, nantangin dulu. Bukan nantangin, udah jadi stuck gitu loh. Gue lagi mana gue main ini. Siap. Cuma aman, aman. Tapi kita nggak tahu ke depannya. Ya kalau udah 19 mudah-mudahan kok aman sih. Mudah-mudahan aman. Nah, ini sih keren banget dengan isi tadi udah sempat yang tadi kita packing di galerinya Ko Longhu 9999 4 kali sebenarnya. Itu sudah masuk teman-teman. Nah, ini yang baru masuk. Iya, yang baru masuk itu orange. Nah, ini Baramundi baru masuk. Nah, itu yang sudah masuk duluan. Sebelumnya. Nah, ini putih sekali. Yes, platinum albino masih mata merah. Wah, tuh respon. Ini oke. Dia lebih ke gerakan. Karena kan kalau sifat albino itu mungkin umumnya ya, yang kita tahu. Karena penelitian sih, dari penelitian. Daya pandangnya itu lebih kurang daripada yang normal. Katanya. Karena gue belum pernah jadi ikannya gitu loh. Katanya. Menurut penelitian. Jadi kita ikutin yang memang udah ada. Nah, jadi itu tuh masih ada 2 lagi Baramundi di galerinya Ko Chris. Sebelum masuk Megatank, kalau ada yang mau langsung kontak aja. Dan lagi masih recovery. Masih recovery ya. Nah, ini jadi udah 3 di sini, 2 yang golden ya. Ini yang golden, lebih golden. Ini lebih golden. Itu yang ke blood orange. Ke blood orange. Ya. Habis itu ini yang putih. Yang platinum. Jadi rencana ada satu lagi kok, harusnya kemarin yang short body. Cuma ada agak kurang enak karena mati di perjalanan. Jadi dikasih kompensasi lagi untuk yang platinum. Oh, dikasih platinum kompensasinya? Iya, kompensasinya ke bini, bukan ke gua kok. Ikan bini. Oh, ikan bini. Jadi, boleh. Tapi memang kalau tank tinggi itu benar-benar sepandang mata enak banget ya. Iya. Mau kita turun, mau kita naik, mau kita duduk. Masih dapat kayak teater gitu lah. Iya, enak banget. Jadi bini nonton Netflix, gua nontonnya ini kok. Jadi punggung-punggungan dong kok. Nggak nyambung. Malamnya samping-sampingan. Malamnya malam nggak nyambung. Oke, boleh. Nah, di sini juga ikannya ngeri-ngeri nih teman-teman. Yang tadi kita mau lihat
si Linz Catfish nih dengan tenang dari depan sini. Oh iya, ini Linznya udah tenang. Oke. Proses pemindahannya itu yang jujur aja gue nggak ada pengalaman. Gue juga tanya-tanya beberapa senior-senior yang punya pengalaman Linz. Pindahnya itu jujur ada sedikit problem. Problemnya itu padahal pakai plastik itu kalau nggak salah 4 lapis ya. 4 lapis atau 5 lapis, nyampe sini tuh masih jebol. Kayak disayat gitu. Ternyata gue tanya teman-teman lain, itu air masih dingin, bla bla, mungkin untuk perjalanan jauh. Nah nyampe sini udah kempes sebenarnya, cuma mungkin deket ya. Tapi untung nggak kenapa-napa ya. Ya. Dan ini. Ini udah galak. Habis itu di sini ada Giardini, bukan sembarang Giardini. Giardini Kleinangenetti pahit. Nah ini gue thank you banget sama brother gue tuh si Yeremia. Predator Go. Thank you Koyere. Dikasih kesempatan buat keep. Tadi dia nggak mau jual ini ya? Ya. Cuma dia bilang, kok ini buat Koko, gue percaya dah. Udah 2 kali konten di sana tetap aja ini aja. Gue percaya dah. Oke deh, thank you. Gue dikasih kesempatan. Ini juga granul. Dikasih kesempatan juga buat keep yang gede. Kemarin ngukur udah size 92 kok. Wow, ini yang terakhir kali aku pas konten ada di sana. Iya, benar di Surabaya. Iya, pas aku lagi di tempatnya si Jere. Ini kemarin sempat hampir amonia bom. Udah kebalik. Untung masih selamat kok. Jadi benar-benar ini kan, wah, thank you banget lah. Dia masih banyak-banyak. Ini udah Irwini. Tito Doras. Ini Irwini biasa. Irwini. Yang bukan yang Araguaya, bukan yang Tocantins. Yang biasa-biasa. Yang biasa. Ini catfish pada berkumpul menjadi satu. Ini Irwini, size-nya segini nih kan. Iya. Si Oxydoras niger gua itu beli barengan kok. Malah yang satu sudah segini? Size segini, bener. Yang satu masih segitu? Iya. Irwini memang lama banget? Lambat banget kok. Gua langka, gua lihat dia gerak aja, gua langka banget bener. Habis itu lihat dia mau makan aja susah ya? Susah banget. Gua bisa pantengin sampai jam 3 malam buat lihat dia gerak doang kok. Udah puas nggak apa-apa dia mau gerak gitu loh. Nah, satu hal nih, ini keren banget, ini gede banget. Nah, ini. Kaviat. Kaviat dia jenis bab. Cuman lemon bab dari Thailand yang biasanya ada kuning, kebetulan gua dapatnya yang betina. Nah, betina itu juga menurut gua itu bagus, dia gede banget, tebel banget, dan finnya itu ada bias kuning kalau kita perhatiin di belakangnya. Betul. Apalagi kalau hari siang. Kelihatan banget. Iya, kelihatan banget biasnya. Dan benar-benar gua ya sebenarnya gini, kita nggak lihat harga ikan ya. Iya. Karena prinsip gue itu murah belum tentu jelek. Betul, sepakat. Ada budget mahal pun harganya belum tentu bagus. Sesuai di hati ya. Gitu loh, bener. Contoh kayak silver albino itu, gue ikutin dari zaman gue masih baru tamat sekolah, itu masih harga-harga, uang dulu 80 juta sih lumayan ya. Silver 80 juta dulu? Pernah. Wow. Ini benar-benar ikan impian gue waktu dari zaman sekolah. Jadi gue benar-benar ada kesempatan nih harganya udah segini nih, gak apa-apa deh, gua mau emang gitu. Berarti bener-bener beruntung banget ya, hobi-hobi sekarang udah bisa banyak punya silver albino. Kesempatan RTC Platinum. Snow alligator dulu harga berapa coba? Makanya sekarang udah pada beruntung, harganya semua udah pada terjangkau. Jadi kemungkinan ke depan juga harga ikan ini juga pasti kejangkau lah kalau kita ngomong dari sudut pandang kacamata budget ya. Yang penting di sini sudah bisa produksi gitu ya. Puasnya kita itu untuk keep ikan impian kita itu ya catat aja di list gitu loh. Nanti suatu saat gue yakin sih, gue yakin. Kebeli. Yes, gue yakin. Ini RTC-nya juga yang platinum. Iya, ini platinum. Habis itu GK-nya juga yang unik. GK unik. Dia sebenarnya gue nggak tahu ini unik. Tapi gue udah lama lihat kok ekornya yang bawah itu gue kira awalnya patah mungkin di packingan kan. Udah keluar muncul list hitam itu, berarti udah ujungnya dong. Kok kayak hiu, ya udah gue keep sini aja dah. Terlepas dia mau labelnya platinum, mau label biasa, bagi gue tuh nggak ada label. Bagi gue tuh, gue seneng liatnya. Keren. Gitu loh. Nah ini ada ada Belida itu ikut gue dari lama. Itu ada Belida albino, Belida Bangkok. Mana tuh? Iya, yang soft body tuh. Belida Bangkok soft body. Kurang yang royal dan brown. Nah, yang royal itu gue masih belum dapat sense-nya kok. Gak gitu suka. Kecuali dia mungkin ada kelainan genetik ya. Itu mungkin gue masih mau. Kenapa? Yang bulat ini jujur gue suruh kalau dia tadinya ada royal yang bulat gini, oke deh gue berani coba nego lah. Habis itu nih Dutch di sini juga aku ngeri udah mendapatkan piala-piala dari Indo Dragon Ko Henry itu pialanya. Kita thank you Ko Henry. Kontes Dutch ya. Kontes Dutch. Kontes Dutch online ini. Nah ini Dutch-nya. Teman-teman. Ini benar-benar impian banget, fefengnya besar-besar, red fefeng. Yang ini nih.
Oh itu kesukaan anak gua tuh. Dikasih nama penguin fish karena bentuknya mirip penguin. Mirip penguin. Mainan penguin semua tuh anak gua. Oke. Hobi duduk di sini udah hafal nama ikan. Mantap. Biar bisa tularin tuh, biar maminya juga ada temen lah, apanya nggak. Ini rencana maksimal atau mau ditambah apa lagi ini tuh? Ada plan. Depannya. Gua ada plan tuh tambah pasti si pari-parian ya. Oke. Pari-parian. Terus habis itu ada satu lagi yang baru, yang lagi OTW datang, Forex datang. Oke. Itu Siam yang WC Dutch. Karena memang pribadi itu pakai sertifikat kan? ada. Gua demen banget sama justru proses sertifikasinya ini loh. Lama ya? Karena gua nggak mau yang aneh-aneh dah kok. Yang ribet-ribet, yang gelap-gelap. Yang penting kita bisa post udah. Terus ada rencana lagi, gua ada gedein beberapa ikan kayak catfish albino tadi. Oh, baung ya? Tapi gue nggak tahu tabiatnya itu gimana. Pas begitu nyampe sini itu kontra nggak gitu. Oh, bisa dikonteng atau enggak lah gitu ya. Karena di sini udah terlalu banyak catfish, termasuk ada tigrinus. Iya. Nah ini semua catfishnya tuh pada mencar kemana-mana karena sifat dasar catfish itu memang teritorial. Benar. Apalagi ini kok lu juga ada kan? Iya. Galaknya kalau begitu ikan lain lewat aja udah tahu dah sifatnya. Diusir. Iya. Nah, yang gue demen nih kok, gue beli 2 in 1 nih, bentar ya. Masih lihat. Nah nih, 3 barnya bagus, oke. Perut. Side B-nya itu 4 bar bagus. Oh. Nah tuh. Oke. Side B-nya bagus, 4 bar. Keren. Wah. Dutch-nya di sini semua terang loh teman-teman. Ya. Ini awalnya hitam. Oke. Yang ini 3 bar juga hitam awalnya. Setelah apa masuk dia bisa jadi itu? Yes, yang kecil juga hitam. Jadi sebenarnya gua pelajari Dutch tuh hampir sekitar 6 tahun 7 tahun. Banyak teknis kayak mesti lu gangguin pakai ikan lain atau apa itu gua bukan nggak setuju. Gua pribadi kurang setuju. Karena lu sengaja nakutin ikan buat terang. Buat apa? Bagusan memang lu lempar ke tank dalam agak berarus seperti habitatnya. Dia mau terang lah. Dia nggak mau terang juga namanya. Ngumpat sendiri nanti dia. Iya. Dia juga bakal terang sendiri kalau misalnya udah oke. Balik ke si ikannya berarti ya? Balik ke si ikannya. Nah itu habis itu tadi aku udah lihat itu apa ya? Yang mana? Nah itu yang belakang itu kok yang dekat si kapiat short body. Oh itu Phoenix bab masih kecil. Sama kayak itu. Cuma gua belum keluar warna merahnya. Belum keluar warna merah. Cuma gua demen banget nih sifat ikan ini. Mentalnya bagus. Setelah itu yang kecil-kecil sisa makanan tuh dia beresin kok. Iya. Ini udah kurang nih merahnya dikit nih. Oh ya, waduh gua nggak. Tapi gendut banget ini. Iya. Gendut banget. Datang Lubangnya masih size segini, hampir 10 cm lah, hampir 10-15 cm lah. Itu dari si Ariberto. Ini? Iya, si Ariberto. Di Buelos. Golongannya si Gary Paulo juga itu. Iya, benar. dia lagi. Karena memang mereka salah satu yang pembesaran kan? Pembesarannya bagus, gua akuin. Dan mereka memang ngerti ikan. Ya mereka bertiga tuh pembesaran. Ya. Aku pernah ngontenin mereka juga sih. Oke, nah jadi izinku untuk perawatan tank seperti ini seperti apa Ro? Mana tahu aku di rumah bisa buat ya. Oke, jadi yang masih belum gua bisa kalahin itu, yang mesti gua terhumble itu adalah lumut di kaca. Oke, lumut di kaca. Belum ada magnet yang bisa menempel di 19+2 belum. Ya? Cuma gua ada dikenalin si Tejo tuh, orangnya si Marcel. Dia kayak mesin gitu buat kolam renang biasa. Mesinnya itu bisa naik ke atas nih. Nah, gua mau coba cek dulu dia ke kaca mau nggak naik ke atas. Mesinnya naik ke atas? Iya, naik ke atas gitu kok. Ntar gua kasih dulu lihat contohnya kok. Ada. Terus gua di awal, gua mau cari tank ini nyamannya. Nyaman di gua itu maksudnya itu bukan gua ke teman-teman lain Sabtu Minggu jadi kuli, bukan. Gua pribadi. Gua pribadi itu nggak mau Sabtu Minggu itu kerja repot, cuci saringan ini itu. Sabtu dugem Minggu pergi sama keluarga. Gua lebih bagus enjoy kan. Jadi di awal tuh gue bener-bener waktu itu gue ada konsultasi sama temen gue mau invest ke filtrasi udah pasti. Udah pasti ke filtrasi. Di sini gue muter dari main tank. Atas dari skimmer turun langsung ke cutness. Tapi cutness ini gue fungsinya sebagai semi mechanical dulu di awal. Mechanical di awal pecahin kotoran-kotoran lumpur kasar itu. Masuk ke tank air yang udah kesaring si cutness. Gua pasangin UV, habis itu pompa yang 40.000 liter. Gua tembakin ke RDF. Pakai RDF di atas. RDF karena gua
gue masih percaya teknologi RDF. Oke. Dia ada auto dripping, memudahkan gue untuk auto flush juga ya? Iya, meminimkan gue untuk water change dan dia auto flush. Yeah. Terus karena dia electrical, kita nggak bisa hindari dari namanya kerusakan sistem. Oke. Kalau ada kerusakan sistem pun, gue udah buat pompa langsung naik turun dari pipa itu. Jadi mesin sementara otomatis shutdown. Oh, nanti untuk segala sesuatu yang tidak diinginkan lah ya? Iya, jadi buat jaga-jaga. Okay. Nah, kalau dia misalnya berjalan dengan seperti ini, RDF habis itu ke atas lagi kok. Oh, ke atas lagi? Ya, gue ke atas lagi. Okay. Gue nyari bener-bener oksigennya. Oke. Sama peputranya oke, not bad. Gue pakai K3. Oh, K3? Yang gede. Oh, yang gede. Nah, habis itu gue masuk ke Aquabio. Rencananya memang gue masih ada tambah beberapa media lagi. Oh. Buat support si tank ini. Nah, ini tanknya cukup besar, habis itu filtrasinya di samping awal buat Katnas dulu, sisanya top filter di atas. Iya, benar. Nah, jadi yang bisa membantu menjadi media biologis juga karena ada substrat. Ya. Habis itu karena ada hardscape benar. Yang ada di main tank yang membantu untuk menjadi media biologis karena juga. Karena substrat ini jujur aja baru mau 1 bulan itu masih ada abu-abunya. Oke. Gitu loh. Terus gua harus gua jalanin terus, gua nggak mau diemin. Jadi untuk nunggu abu-abunya ini duduk, ya gua nggak kejar tuh waktu. Sini bentar deh, izin ya gue ya. Ya boleh. Ini bisa jadi ini karena DIY nih teman-teman. Iya. Benar. Ini murah untuk arus, biasa kan kita beli wave maker yang bisa benar-benar strip begitu kan bisa 4 sampai 8 juta. Iya. Yang kayak aku ada pakai di tank Baramundiku. Iya. Nah, tapi kalau ini didorong untuk output benar-benar bisa buat dorong ke sana. Iya, benar-benar dorong ke sana. Cuman modal paralon ya kok? Iya benar. Paralon dibelah, kita kan nyari teknisnya loh, cara kerjanya ini fungsinya buat apa? Nah, dibuka tengahnya gitu, didop gitu ya? Iya. Habis itu dia jalan ke situ tuh. Jalan ke sini, dorong muter lagi. Panjang gitu lagi. Wah keren. Itu ada auto isi, auto refill after RDC. Itu pakai solenoid ya kok? Hah? Itu pakai solenoid pump gitu ya? Iya benar, auto. Jadi begitu debit air ada berkurang dikit, dia masih jaga. Oh, itu yang solenoid pump buat jaga-jaga itu. Autofill. Autofillnya itu yang warna biru itu teman-teman. Ya. Nah itu yang biasa kalau kadang pakai di Blangwear apa segala macam gitu ya. Bener. Yang pemadam kebakaran. Benar. Ya jadi setiap kali kita datang konten ke tempat hobis, ke tempat orang-orang yang memelihara yang luar biasa, kita dapat pembelajaran lagi. Ya. Ikannya memang boleh rare, susah sih kalau gue ikutin. Tapi enggak lah bisa kok. ikutin ini. Enggak rare semuanya lah. Ini berfungsi nih. Nah, ini berfungsi banget ini. Ya, keren banget. Paralon dibolongin dibuat lurus gitu. Ya. Wow. Ini dorongnya pakai berapa pompa ya kok? Yang mana? Yang dorong ini bukan pompa. Jadi dari top filter tadi, kan turun air tuh, gravitasi kok. Cuma gravitasi? Iya. Wow. Bener, gravitasi. Gimana didorong pompa ya? Kencang banget kan, karena kan top filternya juga lumayan besar karena pakai beton juga kan di atas. Benar. Top filter gua itu total chamber gua filtrasi itu gua pakai 50%. Jadi sekitar 5 ton. Jadi benar-benar 50% air menteng itu ke filter. Mantap. Cuma memang belum mateng gua akuin. Ya memang butuh cycling lah. Itu berapa lama ya kok? 3 mingguan lah. 3 minggu. Jadi memang semua itu butuh mateng, butuh proses. Ya. Mau apapun yang kita pakai, ya butuh kesabaran dan ada proses yang harus dijalani teman-teman. Apalagi kita tambahkan lagi ikan baru, rilis lendir lagi. Untuk adaptasinya lagi. Tapi semakin banyak ikan yang kita taruh, semakin lebih cepat mateng, bener. Cyclingnya. Lebih cepat cycling karena ada kotoran. Ya. Gitu kan. Gitu teman-teman. Nah sebelumnya makasih banyak loh. Gue yang thank you lah. Kita udah dikasih kesempatan melihat dan mengikuti dan langsung lihat langsung, ini keren banget. Jadi kalau teman-teman ada yang mau nanya-nanya tentang Baramundi ini atau ikan-ikan yang teman-teman lagi incer di luar sana, susah untuk masukin sendiri atau nggak bingung mau suruh siapa masukin, bisa langsung hubungi Chris Longhu 1999. Nanti IG-nya, WA-nya nanti aku masukin di sini. Yes. Thank you. Makasih banyak ya kok. Thank you kok. Thank you banyak. Nah, jadi gitu teman-teman, konten kita kali ini jangan lupa tetap dukung Jamvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tentang kita. Oke, sahabat Jamvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.